Jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita semua. Kembali lagi di Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Jemaat Tuhan, puji Tuhan Gereja Kristen Kalam Hidup sudah dapat melaksanakan ibadah secara langsung di gereja. Namun, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang belum dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Hidup dengan mengklik link di bawah ini. Tidak lupa juga nih, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, Anda dapat mentransfer via bank yang tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang ingin memberikan gerakan janji imannya, Anda dapat mentransfer di via bank berikut ini. Sekian Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Tetap sehat dan selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh beribadah di tempat ini. Sebelumnya mari kita mengambil sikap saat teduh, kita tenangkan hati kita. Mari kita bersatu teduh. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus turun atas kita sekalian. Mari kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setiamu, penyertaan dalam kehidupan kami. Sehingga di pagi yang indah ini Tuhan kami boleh datang untuk beribadah dalam keadaan sehat. Itu semua karena kekuatan dan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan peribadahan kami ini Tuhan. Dari awal hingga kami boleh akhiri, biarlah Tuhan yang terus pimpin, Tuhan yang terus sertai kami. Berikan kami hati yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh diperbaharui oleh Tuhan. Hidup kami boleh semakin diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi terang dan garam di luar sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu Bapa yang saat ini masih dalam perjalanan Tuhan. Biarlah Tuhan yang sertai mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat. Sehingga mereka juga boleh bersama-sama dengan setiap kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah peribadahan kami mau serahkan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Saat ini kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita masih tetap berdiri. Saat ini kita mau sama-sama bersyukur karena kita punya Allah yang setia,
yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena kasih-Nya, karena penyertaan-Nya, Dia rela menyerahkan dirinya untuk setiap kita. Saat ini kita datang, kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia, kita mau katakan bahwa Kau Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sama-sama kita katakan, sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Kita mau kembali nyanyikan lagunya dari awal. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Kita mau kembali menyanyikan lagu pujian yang mengatakan, Bapa, Kau setia, yang tak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya setiap kami semua ada dalam perlindungan Tuhan.
Penuhilah setiap kerinduan kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami. Biarlah hidup kami Tuhan boleh memancarkan kasih. Kau setia, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Tuhan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ubah hatiku seperti hatimu Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
Sungguh Tuhan, inilah kami. Hidup kami adalah anugerah Tuhan. Dan kami boleh ada sebagaimana ada hari ini juga karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah karyakan dan Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami sampai hari ini. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menyayangi kami lebih dari apapun juga. Dan kami datang pada pagi hari ini untuk menyembah, mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah roh Tuhan membakar hati kami, pikiran kami untuk sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen yang mau bertumbuh, mau setia di dalam segala keadaan. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami dan bangkit, adalah jaminan yang tidak pernah pudar bagi kehidupan kekal kami. Tetapi Tuhan juga menuntut kami untuk taat, untuk setia, untuk bertumbuh, untuk dekat dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan, untuk berjuang. Dan biarlah firman Tuhan hari ini kembali membakar hati kami, pikiran kami, untuk merenungkan, merefleksikan diri kami di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami jauh dari Tuhan, kami boleh kembali kepada Tuhan. Dan kami saat ini juga terus mau bertumbuh di hadapan Tuhan, memenuhi panggilan-Mu menjadi saksi Tuhan. Berkenanlah kepada kami Tuhan, supaya setiap kami boleh memuliakan Tuhan, menolong hamba-Mu yang lemah terbatas ini, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Shalom. Satu ucapan syukur untuk kita bisa bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Gideon, Ibu Mingyen dan rekan-rekan majelis yang memberikan kesempatan bagi kita bersama pada hari ini untuk belajar dan beribadah bersama. Bapak Ibu, mari kita memperhatikan beberapa ayat dari 1 Raja-Raja pasal 19. Saya pertama-tama akan membacakan ayat 1 hingga ayat yang ketiga saja. Terlebih dahulu ayat pertama hingga ayat ketiga, nanti kita baca ayat yang lain. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ketiga demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujanya di sana. Ayat 9 dan ayat yang 10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Terakhir 13 hingga ayat 14. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Yang kedua, 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara-saudara, saya diberi tema tekanan versus kesetiaan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa 28 September 2019 sebenarnya, ya. Sorry, 2018 ya, 2018. Kita tahu bahwa gempa dan tsunami Palu itu sangat dahsyat sekali. Saudara-saudara, dikatakan gempa itu berskala 7,4 skala Richter
dan mengguncang daerah Palu dan Donggala. Saudara-saudara, bahkan ada pergeseran tanah yang luar biasa pada waktu itu. Gelombang tsunami sekitar 6 meter. Saudara, ada 2.000-an jiwa kurang lebih yang meninggal. Banyak kesedihan yang melanda waktu itu. Kedukaan oleh karena banyak keluarga terpisahkan dengan kematian. Dari berbagai kisah yang ada hal yang menarik, saudara-saudara, dikatakan 6 hari setelah peristiwa itu, dikatakan ada seorang bayi ditemukan di atas pohon. Saudara-saudara, 600 meter dari rumahnya. Saudara, keluarga menganggap anak ini, bayi mereka itu sudah tiada. Tetapi kemudian sang orang tua diberitahu tentang bayi yang masih hidup ini. Saudara, perkataan yang pertama yang diungkapkan oleh sang ibu adalah, kami pikir dia sudah meninggal. Saudara, menarik sekali saudara. Peristiwa ini sudah hampir 2 tahun dan saya yakin sekali sebuah peristiwa, satu pengalaman hidup yang dialami keluarga ini tidak terlupakan. Dan saya yakin orang tua yang bijak sekali akan mengatakan 2 tahun setelah peristiwa itu, dan ketika anak ini bisa mengerti bagaimana mereka akan diceritakan tentang peristiwa itu. Sehingga tentunya diharapkan lewat pengalaman itu menjadi pengalaman yang indah, menjadi pengalaman yang merenungkan bagi sang anak. Untuk apa, saudara? Untuk menghargai kehidupan yang diberikan tentunya di dalam anugerah umum Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga satu pertanyaan bagi kita, saudara-saudara. Adakah momen di dalam kehidupan kita itu bagi kita semua memberikan perenungan yang mendalam? Saudara-saudara, hari-hari ini kita melewati satu masa yang boleh dikatakan quote and quote tidak terduga bagi kita semua. Saudara, kita tahu sejak bulan Maret sampai hari ini, dan kalau ditanya sampai kapan COVID-19 itu akan berakhir, kita pun juga tidak tahu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi dampak daripada peristiwa ini sampai hari ini begitu besar, dan sungguh-sungguh kita jadikan suatu pengalaman yang berarti. Ada orang mengatakan manusia begitu rapuh. Apa yang menjadi kesombongan baik negara-negara adik kuasa, baik negara-negara maju, ataupun orang-orang yang dikatakan di dalam golongan yang rendah, adalah manusia yang sama, yang tidak mampu untuk menghadapi COVID-19 ini. Sampai orang mengatakan hanya baru satu virus sudah tidak tahan, apalagi kalau lebih dari satu virus. Saudara, itulah realita. Tetapi saudara-saudara, ketika bicara tentang ini, maka kita bicara tentang manusia yang selalu kadang-kadang tidak siap dengan segala perubahan. Tidak siap dengan apa yang sedang akan terjadi di dalam hidupnya. Saudara, sepintar-pintarnya manusia dan sebuah negara, kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa hebatnya manusia tidak selalu siap. Dan ketika manusia memikirkan tentang the next time daripada hidupnya, kita selalu memikirkan setiap manusia tentunya ingin lebih baik. Sehingga manusia itu begitu bangun pagi-pagi, selalu memikirkan apa yang ingin dia dapatkan, tapi jarang memikirkan apa yang ingin dia berikan. Amin, saudara. Saudara-saudara, itulah manusia. Maka jauh sebelumnya Tuhan Yesus selalu mengatakan, atau firman Tuhan mengatakan, lebih baik itu memberi daripada menerima. Lebih baik melayani daripada dilayani. Karena itulah tren manusia. Semakin maju manusia selalu memikirkan apa yang ingin dia dapatkan. Maka ketika terjadi peristiwa yang berubah, yang tidak pernah disangka-sangka, sebelum dia begitu mungkin nyaman, sebelumnya nampak happy, sebelumnya kayaknya oke-oke aja. Tapi begitu peristiwa itu datang, tekanan kehidupan itu seringkali tidak siap dihadapi. Saudara, menarik hari ini kita belajar dari Elia. Saudara-saudara, Elia, kita akan melihat bagaimana pengalaman, perasaan, dan pergumulannya. Saudara, Alkitab mengatakan saat Elia diberitahu bahwa Isabel sedang mengincar dia sehabis pembunuhan 450 Nabi Baal itu. Saudara, di dalam sebuah pertarungan iman waktu itu.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu yang terjadi Elia menjadi ketakutan. Saudara, padahal di dalam Raja-Raja 18 ayat 19, kita tahu bagaimana iman daripada Elia menantang 450 nabi itu. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan iman itu. Kemenangan iman itulah dinyatakan dan 450 nabi itu dibunuh atas kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat keberanian iman yang luar biasa. Tapi begitu mendengar Isabel mau membunuh dia, Alkitab mengatakan ketakutanlah Elia dan ingin minta Tuhan mencabut nyawanya. Nah, yang menarik saudara-saudara. Menarik di sini adalah mengapa Elia begitu cepat berubah, ya kan? Mengapa Elia menjadi seorang yang seperti itu? Saudara, tapi pertanyaan yang kedua adalah, apakah pada saat Elia menyatakan ketakutannya, apakah pada saat dia mengatakan kepada Tuhan Allah, cabutlah nyawaku, dan kita tahu kemudian apa yang dia katakan, pertanyaannya apakah di dalam tekanan itu dia adalah orang yang tidak setia? Nah, menarik saudara. Apakah di dalam tekanan seperti itu, di dalam ungkapan kejujuran, ketulusannya, dia adalah orang yang tidak setia? Saudara, pertanyaan, siapakah orang Kristen yang setia? Siapakah pendeta yang setia? Siapakah penginjil yang setia? Siapakah penatua yang setia? Siapakah diaken yang setia? Siapakah pemusik yang setia? Siapakah paduan suara yang setia? Siapakah jemaat yang setia? Saudara, kalau kita mengatakan kesetiaannya hanya quote and quote rajin ke gereja, rajin mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan memberikan persembahan. Apakah itu orang yang setia? Saudara-saudara, pertanyaan ini penting ketika kita berbicara tentang Elia. Saudara-saudara, apakah Elia orang yang setia? Saudara, kalau kita bicara apakah orang yang setia, kesetiaan kepada siapa bukan? Kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita tanya, apakah Elia pada waktu dia berkata seperti itu, dia menginginkan, dia mengungkapkan ketakutannya, dia di hadapan Tuhan orang yang tidak setia? Dan hari ini apakah kita orang Kristen yang tidak mengungkapkan seperti itu, rajin di dalam segala kegiatan, di hadapan Tuhan adalah orang yang setia? Saudara, ini perenungan yang mendalam. Tapi kalau kita melihat sebenarnya cara Tuhan, perspektif Tuhan menilai kesetiaan adalah Tuhan tidak pernah, sekali lagi, Tuhan tidak pernah ditipu oleh siapapun, hanya sekedar apa yang nampak di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kita tahu sekali contoh yang paling jelas adalah ketika bicara tentang Saul dan Daud. Kadang-kadang orang berpikir Tuhan begitu kejam kepada Saul hanya karena kesalahan mempersembahkan korban yang bukan haknya. Tapi kemudian Daud justru melakukan sesuatu yang begitu jahat, mengambil istri orang, bahkan merencanakan pembunuhan sang suami, lalu mengambil istri orang. Tetapi Tuhan tetap berkenan kepada dia. Saudara-saudara, karena Tuhan adalah Tuhan yang kita ingat apa yang dia katakan kepada Nabi Samuel. Ketika memilih Daud, engkau melihat apa yang di depan mata, manusia menilai apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saudara, ketika kita bicara Elia, saudara, saya yakin, saudara boleh setuju atau tidak setuju. Dari perspektif ini saya mengatakan Elia tetap orang yang memiliki kesetiaan. Tetapi kesetiaannya mungkin mengalami kemerosotan. Dia mengalami suatu pergumulan dan itu sangat manusiawi sekali. Sesuatu yang sangat mungkin menjadi sesuatu pengalaman setiap kita. Saudara-saudara, apa yang dirasakan dan dipikirkan Elia adalah sesuatu yang menjadi ujian iman bagi kita juga, setiap anak-anak Tuhan. Di dalam tekanan hidup yang sedemikian, apakah hati kita tetap menjadi orang yang setia? Apakah Tuhan menilai tetap kita setia? Saudara, mengapa saya mengatakan Elia menjadi seorang yang tetap setia? Karena Tuhan tetap bersama dengan dia. Dia adalah orang yang tidak pernah melupakan hatinya kepada Tuhan. Sehingga dia merasakan sebenarnya kehadiran Tuhan. Menarik, saudara. Dia merasakan.
kehadiran Tuhan. Dia tahu Tuhan sedang bersama dengan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Dia tidak memungkiri setiap kita adalah orang yang sangat terbatas. Orang yang kadang-kadang jauh dari dia, tetapi dia tidak meninggalkan kita. Kadang-kadang kita merasa kuat, padahal Tuhan tahu kita begitu lemah. Sehingga saudara-saudara, godaan datang ketika kita melihat hari-hari kita yang lalu itu terasa lebih baik. Dan hari ini menjadi satu pergumulan, disitulah ujian kesetiaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Elia bangkit, kita tahu cerita ini. Elia bangkit dari keterpurukannya. Elia bangkit dari pergumulannya. Ketika dia membuka sungguh-sungguh telinga hatinya untuk mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah gagal. Kita pernah lemah, tapi apakah kita mau bangkit kembali? Apakah kita mau kembali mengalami kebangunan di dalam kerendahan hati? Bahwa sesungguhnya Tuhan yang menyapa Elia adalah Tuhan yang sama. Tuhan adalah Tuhan yang ingin kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang mengetahui segala apa yang kita alami. Dan kita tidak ragu itu. Disitulah modal sebenarnya kesetiaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan tahu kita tidak mungkin sendiri. Kita tidak mungkin melewati segala perjalanan hidup ini dengan sendiri. Dia yang sudah mati bagi kita, dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Kita tahu dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Filipi 3 ayat 7, Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sudah pertanyaannya, apakah hari ini, hari-hari yang kita lewati itu telah menghilangkan sukacita kita di hadapan Tuhan? Menghilangkan saya dan saudara di dalam pikiran dan tindakan untuk selalu melakukan yang benar? Ataukah kita lebih menyerahkan diri kita untuk tergoda kepada hal-hal yang salah, pikiran-pikiran, perasaan, tindakan yang salah? Apakah di dalam keadaan tekanan hidup yang mungkin, baik di dalam ekonomi, di dalam masa depan pekerjaan usaha kita, di dalam memikirkan masa depan anak-anak kita, di dalam memikirkan juga kesehatan kita, famili kita, saudara-saudara kita, bahkan gereja. Saudara, apakah itu membuat kita merasa di hadapan Tuhan tidak berarti lagi? Apakah kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi kita? Disitulah hati kita yang harus kita jaga. Apakah kita masih menemukan sukacita di hadapan Tuhan? Masihkah kita memelihara kesetiaan kita, percaya penuh kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan berbicara kepada kita? Saudara, ketika Filipi 3 ayat 7 Paulus mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara-saudara, dia ingin mengatakan kepada kita sesuatu yang lebih dari itu sebenarnya. Bahwa di dalam Kristus ada sesuatu yang lebih mulia yang disediakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pengalaman Elia, pengalaman Paulus. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita tahu dia menyediakan hal yang lebih mulia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bagi saudara-saudara yang sering membaca buku, maka akan tahu seorang tokoh yang bernama John Stott. Dalam salah satu buku dia tulis tidak terlalu tebal, mengapa saya seorang Kristen. Di bagian awal itu John Stott menunjukkan bahwa ada pertanyaan yang perlu dia jelaskan. Mengapa saya seorang Kristen? Saudara, ketika pertanyaan ini dilontarkan, ada banyak orang mengharapkan dia memberikan jawaban bahwa mungkin karena pengaruh orang tuanya yang Kristen. Mungkin juga pengaruh guru-gurunya ketika dia sekolah di sekolah Kristen. John Stott tidak memungkiri itu. John Stott mengaku itu mungkin ada pengaruh itu. Tapi yang menarik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia berkata, saya menjadi orang Kristen bergantung mutlak karena Yesus Kristus yang telah mengejar saya dengan tanpa lelah di saat dirinya menjauh dari Allah, dan semua itu karena
kemurahannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya ingin katakan ini? Di tengah-tengah tekanan kehidupan, di tengah-tengah apa yang kita sedang alami, kesusahan, pergumulan, kesedihan, baik yang lalu, sedang, dan mungkin kita akan hadapi. Apa yang harus kita ingat? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang kekal, kasih Kristus yang luar biasa. Kasih yang direncanakan, ditetapkan sebelum saya dan saudara lahir. Sebelum dunia ini diciptakan. Di dalam kekekalan, Allah memilih kita menjadi anak-anaknya. Allah merencanakan yang terbaik bagi ciptaannya. Kasihnya luar biasa. Kasih yang besar itu tak terukur. Apapun yang ingin kita gambarkan tentang kasih Tuhan itu tidak bisa terukur. Dia tidak hanya memberikan pada waktu yang lalu, tapi yang sedang terjadi dan akan terjadi. Dan kasihnya itu kasih yang progresif. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang bukan memberikan anugerahnya dengan murahan. Dia memang memberikan anugerahnya dengan cuma-cuma pada waktu kita diselamatkan. Tetapi kita tidak akan menikmati anugerah demi anugerah kalau saya dan saudara tidak membangun kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan itulah membukakan pintu demi pintu anugerah Tuhan. Yang bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kita menyogok Tuhan. Bukan karena kita giat. Tapi semata-mata juga karena anugerah Tuhan. Tetapi anugerah itu menjadi pengalaman yang indah. Menjadi pengalaman yang semakin progresif. Maju dan besar. Adalah kesetiaan kita. Kesetiaan menjaga hati kita. Yang takut dengan Tuhan. Dalam kejujuran. Di dalam kemurnian. Dan percaya penuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Kemudian Paulus berkata juga. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengutip bagian ini. Bahwa di dalam tekanan kehidupan ini. Kesetiaan kita adalah kesetiaan yang sadar dan tidak melupakan kasih Kristus. Kasih Kristus itulah yang menjadikan saya dan saudara dikatakan menjadi milik Kristus. Saudara, kepemilikan kita oleh Allah itu adalah sejak kekekalan, sejak kita dilahirkan. Dan untuk mengambil kita kembali dari genggaman iblis, dari keberdosaan itu, Kristus rela datang ke dalam dunia. Allah yang mulia itu rela merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk mati di kayu salib untuk kita. Wow, saudara, siapa kita? Kalau bukan di mata Allah itu kita begitu berharga. Maka untuk itu Paulus sadar dan mengajak kita bahwa kita adalah milik Allah. Saya yakin juga Elia mengajak kita bahwa di tengah tekanan kehidupan mari kita kembali kepada Allah sebab Allah begitu mengasihi kita. Dan kasih Allah itulah yang membangkitkan Elia. Kasih Allah lah itu yang membangun semangat daripada Paulus untuk selalu ingat dia adalah milik Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita selalu berkata, kita ini milik Kristus. Itu yang paling berharga daripada segala apa yang kita ingin dapatkan dalam dunia. Daripada segala apa yang kita ingin alami dalam dunia ini. Mari dengan mengatakan itu, dengan hidup seperti itu, kita mengarahkan hidup kita dengan benar kepada Tuhan. Kita tidak ingin dikalahkan dengan tekanan kehidupan. Karena hidup di dalam dunia ini cepat atau lambat, suatu hari nanti kita harus kembali kepada Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kita tetap menjaga kesetiaan kita, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sebab kita ingin seutuhnya hidup kita itu terbangun di dalam kesetiaan. Kita ingin supaya Tuhan melihat kita sebagai anak-anaknya, hamba-hambanya, pelayan-pelayan Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi komitmen kita, saudara? Komitmen diri kita adalah mari, saya dan saudara, di dalam tekanan ini terus berjuang. Tidak pernah berhenti berjuang karena kita tahu Tuhan beserta kita. Amin. Karena kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita. Mari kita terus membangun hidup yang benar dan tidak akan menjauhkan diri dari Tuhan. Hati kita tidak jauh dari Tuhan.
Sekali lagi Tuhan tahu kelemahan kita. Tapi Tuhan mau kita selalu punya hati yang dekat dengan Tuhan. Saudara, mari kita menghadirkan Kristus yang terbaca, yang terlihat di dalam jalan-jalan kehidupan kita. Baik di dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Baik di dalam tangisan kita maupun di dalam tawa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya dan saudara mengejar, bertanya, dan ingin menemukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Karena panggilan Tuhan menjadi saksi Tuhan, panggilan Tuhan menjadi garam dan terang dunia tidak pernah berubah. Dan Tuhan ingin kita sungguh-sungguh menjaga kesetiaan kita kepada Dia sampai akhir. Maka surat Timotius mengatakan, bagaimana Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan itu. Aku mengakhiri pertandingan itu. Betapa indahnya kita finishing well. Kita menyelesaikan perjalanan hidup kita dengan kesetiaan kita. Oleh karena kita harus tetap percaya di dalam segala keadaan. Tuhan yang tahu apa yang kita alami, Dia akan bertindak indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih biarlah firman-Mu membawa kami terus mengalami Engkau di dalam hidup kami. Di dalam segala keadaan kami percaya Tuhan izinkan itu termasuk di dalam pandemi COVID-19 ini. Kami memiliki pengalaman yang berbeda-beda, tapi kami punya Tuhan yang sama yang mengasihi kami. Tuhan tidak akan memberikan tekanan kehidupan lebih daripada kemampuan kami. Tapi seringkali kami karena jauh dari Tuhan, kami tidak merasakan sebenarnya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, ampuni dosa kami, biarlah kami tetap menjaga kesetiaan walaupun dalam realita kehidupan kami mengalami tekanan, kesedihan, pergumulan, dan tidak mudah melewati masa-masa pandemik ini. Demikian juga gerejamu. Tapi kami ingin menjaga hati kami dengan kekuatan pertolongan Tuhan. Bahwa kami mau menjadi orang yang tetap setia di hadapan Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau akan bertindak memenuhi kebutuhan kami indah pada waktunya. Tuhan berkati jemaat-Mu, berkati gerejamu, berkati kami semua. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada pengumuman lain. Saya mengajak kita sekalian bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan naikkan pujian. Saya minta pendeta Egy untuk doa berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Percayalah kepada kasih Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Percayalah bahwa tekanan-tekanan kesulitan kehidupan adalah hal yang diizinkan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan bertindak indah pada waktunya. Peliharalah kesetiaanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan menilai hati setiap kita yang hidup setia kepadanya, percaya penuh kepada Dia. Dan terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sempurna Allah Bapa, kasih Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan dan pengertian, kasih Allah Tritunggal bersama dengan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.